Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan untuk beraktivitas dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan, ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau menyampaikan topik, yaitu sesuatu yang sering kita lakukan, namun tanpa kita sadari itu pernah kita lakukan, yaitu ghibah. Ghibah adalah penyakit hati yang memakan kebaikan, mendatangkan keburukan, serta membuang-buang waktu secara sia-sia. Penyakit ini meluas di masyarakat karena kurangnya pemahaman agama, kehidupan yang semakin mudah, dan banyaknya waktu luang. Kemajuan teknologi, telepon misalnya, juga turut menyebarkan virus penyakit masyarakat ini. Hakikat ghibah. Hakikat ghibah pada dasarnya adalah membicarakan orang lain dengan hal yang tidak disenanginya, bila ia mengetahuinya. Baik yang disebut-sebut itu kekurangan yang ada pada badan, nasab, tabiat, ucapan maupun agama, hingga pada pakaian, rumah atau harta miliknya yang lain. Menyebut kekurangannya yang ada pada badan seperti mengatakan ia pendek, kurus, hitam, dan lain sebagainya. Atau pada agamanya seperti mengatakan ia pembohong, fasik, munafik, dan lain-lain. Kadang orang yang tidak sadar ia telah melakukan ghibah. Dan saat diperingatkan, ia menjawab, yang saya katakan ini benar adanya. Padahal Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan perbuatan tersebut adalah ghibah. Ketika ditanyakan kepada beliau, bagaimana bila yang disebut-sebut itu memang benar adanya pada orang yang sedang digunjingkan? Beliau menjawab, jika yang engkau gunjingkan benar adanya pada orang tersebut, maka engkau telah melakukan ghibah. Dan jika yang engkau sebut tidak ada pada orang yang engkau sebut, maka engkau telah melakukan dusta atasnya. Hadis riwayat Muslim. Ghibah tidak terbatas dengan lisan saja, namun bisa terjadi dengan tulisan dan isyarat seperti kedipan mata, gerakan tangan, cibiran bibir, dan sebagainya. Sebab intinya adalah memberitahukan kekurangan seseorang kepada orang lain. Suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika wanita itu sudah pergi, Aisyah mengisyaratkan dengan tangannya yang menunjukkan bahwa wanita itu berbadan pendek. Rasulullah SAW lantas bersabda, engkau telah melakukan ghibah. Semisal dengan ini adalah gerakan memperagakan orang lain seperti menirukan cara jalan seseorang, cara berbicaranya, dan lain-lain. Bahkan yang demikian ini lebih parah daripada ghibah, karena di samping mengandung unsur memberitahu kekurangan orang, juga mengandung tujuan mengejek dan meremehkan. Tak kalah meluasnya adalah ghibah dengan tulisan, karena tulisan adalah lisan kedua. Media massa sudah tidak segan dan malu-malu lagi membuka aib seseorang yang paling rahasia sekalipun. Yang terjadi kemudian, sensor perasaan malu masyarakat menurun sampai pada tingkat yang paling rendah. Aib tidak lagi dirasakan sebagai aib yang seharusnya ditutupi. Perbuatan dosa menjadi makanan sehari-hari. Oleh karena itu kita harus melakukan taubat daripada ghibah. Menurut ijma ulama, ghibah termasuk dosa besar. Pada dasarnya orang yang melakukan ghibah telah melakukan dua kejahatan. Yang pertama, kejahatan terhadap Allah Ta'ala karena melakukan perbuatan yang jelas dilarang olehnya.
dan yang kedua kejahatan terhadap hak manusia. Maka langkah pertama yang harus diambil untuk menghindari maksiat ini adalah dengan taubat yang mencakup 3 syaratnya, yaitu meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, menyesali perbuatan yang telah dilakukan, dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Selanjutnya, harus diikuti dengan langkah kedua untuk menebus kejahatan atas hak manusia, yaitu dengan mendatangi orang yang digunjingkannya, kemudian minta maaf atas perbuatannya, dan menunjukkan penyesalannya. Ini dilakukan bila orang yang dibicarakannya mengetahui bahwa ia dibicarakan. Namun apabila ia belum mengetahuinya, maka bagi yang melakukan gibah atasnya, hendaknya mendoakannya dengan kebaikan dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulanginya lagi. Kiat untuk menghindari gibah. Untuk mengobati kebiasaan gibah yang merupakan penyakit yang sulit dideteksi dan sulit diobati ini, ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan. Yang pertama, selalu mengingat bahwa perbuatan gibah adalah penyakit kemarahan dan kemurkaan Allah serta turunnya azab darinya. Yang kedua, hukumnya wajib mengingatkan orang yang sedang melakukan gibah bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu mengingat ayat-ayat dan hadis-hadis yang melarang gibah dan selalu menjaga lisan agar tidak terjadi gibah. Mudah-mudahan Allah selalu menjauhkan kita dari perbuatan yang tidak terpuji ini, khususnya itu bergibah. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.